Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, hari ketiga atau malam ketiga tepatnya. Luar biasa mendapatkan kehangatan sambutan dari teman-teman semuanya, tidak hanya dari PKS tapi sudah jalan-jalan kemana-mana, bertemu ibu-ibu, bertemu bapak-bapak, bertemu para pedagang. Ternyata kalau kita hadir dengan senyum, dibalas senyum pula ternyata. Itu kehangatan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, termasuk tentu masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari yang saya kelilingi selama 3 hari ini. Berlayar bersama kekasih hati, berlabuh di Pantai Harapan, senangnya berkunjung ke kota Kendari, sambutannya penuh kehangatan. Tentu Kendari adalah ibu kota Sulawesi Tenggara. Ternyata Sutra ini dianugerahi kekayaan yang baru diperlukan pada abad ini. Kita pernah booming oil tahun 70-an, tapi ternyata kurang berhasil membangun kesejahteraan anak bangsa secara memadai. Disusul kemudian dengan panen kayu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Ternyata kayu pun meskipun hutan sudah mulai gundul, tidak juga berhasil menghadirkan kesejahteraan yang memadai bagi anak bangsa ini. Padahal teman sebayanya Korea Selatan merdeka ini beda 2 hari. Dia merdeka 15 Agustus, kita merdeka 17 Agustus. Ternyata kesejahteraannya jauh meninggalkan kita. Tentu ini adalah renungan kita bersama-sama. Kemudian di masa reformasi kita booming batu bara. Itu juga lewat begitu saja. Nah sekarang ketika dunia sudah menitipkan energi pada sebuah alat tersebut dibuat dari barang tambang bernama nikel, dan ternyata nikel tersebut kebanyakannya di Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan kita bisa mengelolanya dengan baik, kita pandu bersama-sama supaya berujung pada kesejahteraan minimal untuk kawasan Sulawesi Tenggara, maksimal untuk seluruh bangsa Indonesia. Jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, sebuah provinsi yang kaya raya. Mari wujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, dimulai dari bumi Anoa. Saya punya satu lagi tapi nanti di akhir. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, secara khusus tentu ya kita banggakan Wali Kota Kendari, Bapak Zulkarnain, Ketua Majelis Ulama Indonesia, baik tingkat Sulawesi Tenggara maupun Kota Kendari. Yang saya hormati Forum Kerukunan Umat Beragama dari beragam organisasi keagamaan terkumpul di sini sebagai anggota forum, juga para pimpinan ormas. Di kepala saya ada sejumlah ormas, tapi kalau saya sebut satu persatu khawatir ada yang tidak tersebut. Mendingan umum saja semuanya yang saya hormati para pimpinan ormas, juga para pimpinan ormas perempuan. Biasanya khas juga kalau ada ormas laki-lakinya, ada ormas perempuannya. Termasuk yang saya hormati para pimpinan ormas kepemudaan, juga para pimpinan ormas-ormas paguyuban. Yang paling melekat untuk paguyuban sunnah, gitu kan? Tapi pasti ada paguyuban suku-suku yang lain, karena memang kesukuan menjadi bagian dari rahmat dan tanda-tanda kebesaran Allah.
imam di kota Kendari. Tentu saja ada teman-teman kami yang mewakili atau menemani kami dari pusat, ada para pengurus PPW, ada KSP, juga teman-teman kami tadi yang memberikan sambutan. Ini namanya agak unik, Bapak Yamunus Salam, Antassalam, Waalaikumsalam, Yamunus Salam. Dan 3 jenis salam ini pernah jadi anggota DPRD katanya. Luar biasa. Hanya sekalian oleh para mereka, kemudian juga teman-teman dari DPRD fraksi PKS khususnya, baik di Sultra maupun di kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya muliakan, yang berbahagia. Pertama, mari bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala karunia yang dianugerahkan kepada kita semua. Secara khusus bagi saya dan kita semuanya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat beragama secara umum, dan tentu saja nikmat persaudaraan, baik persaudaraan atas nama keagamaan, dalam Islam disebut ukhuwah Islamiyah, maupun persaudaraan kemanusiaan yang paling luas, lintas negara, maupun persaudaraan kebangsaan sesama bangsa Indonesia yang menghuni wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya adalah persaudaraan. Karena nasu ummatan wahidah, manusia itu ternyata umat yang satu, berasal dari Bapak yang satu, berasal dari Ibu yang satu. Tidak ada kehebatan atas satu suku terhadap suku yang lain, tidak ada kehebatan atas bangsa Arab terhadap bangsa yang lain, tidak ada kehebatan atas bangsa Ajam terhadap bangsa Arab. Kecuali kehebatan itu hanya karena satu hal, yaitu ketaatan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ada sekali berbahagia, tentu kita ini hadir dalam sebuah bangsa besar, namanya bangsa Indonesia. Tentu saja bangsa Indonesia itu hadir dari bangsa-bangsa yang ada, yang jumlahnya ratusan di beragam pulau di Indonesia. Indonesia punya kebangsaan yang justru paling beragam, tapi kita alhamdulillah sepakat pada 17 Agustus 45 untuk menjadi satu bangsa besar, namanya bangsa Indonesia. Kalimat Indonesia dan bangsa Indonesia tentu resmi lahirnya pada 17 Agustus 45. Sebelumnya ya tentu kita masih berbangsa-bangsa di beragam pulau-pulau yang ada di Indonesia. Meski sudah mulai dirintis semenjak Sumpah Pemuda menjadi Sumpah Anak-anak Muda bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, satu di antara 3 sumpah anak-anak muda pada saat itu. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, ternyata sangat unik bangsa ini. Unik karena bangsa yang paling banyak suku bangsanya, bangsa yang paling banyak bahasa daerahnya, bahkan bangsa yang terbanyak pulau-pulaunya. Urusan suku bangsa, urusan bahasa daerah, urusan pulau, tidak ada yang menyaingi keragaman di Indonesia. Tapi alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kehendak bersama kita sebagai bangsa, lintas agama, lintas etnis, lintas suku, lintas pulau, kita berhasil bersatu padu menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini unik, Pak, unik luar biasa. Para pemikir adalah ada salah satu pemikir sosial dari Jerman. Dia naik ke atas Indonesia, kemudian dia meneliti lewat satelit, melihat ribuan pulau Indonesia. Sampai saat ini jumlah pulau itu seperti itu kan. Waktu di ISD jumlah pulau 13.000 lebih. Ternyata faktanya ada 4.000 pulau yang belum terhitung, karena faktanya paling mutakhir adalah pulau di Indonesia berjumlah
17.540 ternyata. Sambil hitung pulau pun saking banyaknya keliru gitu. Yang tidak itu 400. Nah, pelajaran SD, pelajaran SMA berubah ya. Di SD dulu zaman saya hanya 13.000, ternyata ketika sekarang kemudian dikoreksi jadi 17.540. Dan kemudian dia kagum, kok bisa ya sedemikian banyak pulau, bahasa, dan suku bangsa bisa bersatu. Tentu ini adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri untuk secara bersama-sama berkolaborasi membangun bangsa ini ke depan. Ini bahasa sebetulnya bahasa internasional ya. Tapi kita ucapkan dalam kumpul-kumpul kita di Sulawesi Tenggara. Saya tidak tahu apakah Sulawesi Tenggara akan menghadirkan kehebatan apa ke depan. Karena kalimat-kalimat ini hadir di bumi Anoa. Tidak salah kalau tadi saya katakan bahwa jalan-jalan ke Sulawesi Tenggara, sebuah provinsi yang kaya raya, mari wujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Nah, sekarang kekayaan alamnya nikelnya paling banyak di Sulawesi Tenggara. Dan mari wujudkan Indonesia yang maju sejahtera dimulai dari bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Ada sekalian, mengingat sejarah ke belakang, ternyata Dr. Haji Mamidio Diningrat waktu itu menawarkan mau jadi seperti apa bangsa yang kita bangun ke depan. Sambil dia membuat kisi-kisi. Kisi-kisinya adalah kita ingin bangsa ini bangsa yang berdemokrasi berketuhanan, bangsa berdemokrasi ekonomi, bangsa berdemokrasi politik dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dibikin persatuan Indonesia. Kira-kira visi besar Dr. Haji Mamidio Diningrat, Ketua BPU PKS hari itu seperti itu pidatonya, disambut oleh para tokoh bangsa, pendiri bangsa pada saat itu, Supomo, Muhammad Yamin, dan Bung Karno dengan pidato demi pidato. Dan yang paling terkenal ya pidatonya pada tanggal 1 Juni 45, Bung Karno jadi bintangnya pada saat itu. Bintang betul memang. Karena di samping dia mengemukakan cara dasar negara, saat itu pula dia atas restu dan nasihat dari tokoh bangsa, ahli bahasa. Sampai sekarang saya orang yang disebutin. Ini diberi nama Pancasila. Itulah yang kemudian didiskusikan lebih lanjut dalam diskusi berikut, di diskusi tim kecil paling ke-9 yang anggotanya dibongkar pasang oleh Bung Karno supaya ada keseimbangan antara tokoh-tokoh bangsa, dan kemudian dilaporkan di sidang PPKI 22 Juni 45 dengan Piagam Jakarta. Itulah yang kemudian hari ini dimuat sebagai pembukaan Undang-Undang 45 minus 7 kata yang dicoret. Gitu kan? Saya dulu ke SMA nyari-nyari mana Piagam Jakarta itu. Guru PMP juga nggak tahu Piagam Jakarta di mana. Ternyata tidak pernah ada menjelaskan lebih detail. Piagam Jakarta itu ada sekarang blek-blek seluruhnya ada pada pembukaan Undang-Undang 45 minus 7 kata itu Piagam Jakarta. Yang memuat di alinea paling akhir Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Jadi sekalian, dengan demikian kita semenjak awal kan sudah bersatu mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, di pembukaan tersebut ada tiga pokok pikiran besar. Yang pertama cita-cita nasional, disebut di situ ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan ada misi nasional, tujuan nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, keadilan sosial, perdamaian dan perdamaian dan keadilan sosial. Mohon maaf kalau kurang hafal, karena itu pelajaran lama tuh kan, pelajaran lama dihadirkan kembali saat ini. Nah, sekarang yang berbahagia, tentu pada titik akhir kita menyepakati bahwa dasar yang disepakati oleh kita sebagai bangsa untuk mewujudkan cita-cita besar nasional tersebut, untuk mewujudkan cita-cita nasional maupun tujuan nasional adalah yang disebut di dasar di titik akhir atau di alinea paling akhir di pembukaan tersebut, yaitu
yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila yang Allah muliakan. Jadi riwayatnya kira-kira seperti itu. Dan kemudian dengan demikian ya, kita secara kebangsaan semuanya menyatu bersama-sama bahwa kita memiliki 5 pijakan, 5 dasar, 5 prinsip. Ya, prinsip ketuhanan yang ada pada sila pertama, prinsip kemanusiaan yang ada pada sila kedua, prinsip persatuan kebangsaan pada sila yang ketiga, prinsip musyawarah pada sila yang keempat, dan prinsip menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat kita yang ada pada sila yang kelima. Itu semua kita sepakati sebagai sebuah kesepakatan bersama. Nah, tentang masalah ini para pakar menyebutkan lebih lanjut. Jadi Begam Jakarta itu yang di dalam ajaran Pancasila, Bung Karno menyebutnya sebagai filosofis Grundslag. Filosofis Grundslag, dasar pokok bangsa kita. Itulah Pancasila, hasil kesepakatan bersama-sama. Profesor Novelis Majid menyebutnya dia sebagai mithaq, sebagai perjanjian bersama, sebagai kontrak sosial antara negara dengan rakyatnya. Dan kata beliau ini mirip Piagam Madinah. Mirip Piagam Madinah. Yang mengatakan mirip Piagam Madinah adalah Profesor Dr. Novelis Majid. Kata Profesor Dr. Yudi Latif, mantan kepala BPIP, dia katakan Pancasila itu kesepakatan atau titik temu ideologi yang berkembang. Ya tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa pada saat sidang BPKI, Panitia 9 dan PPKI, di situ kan beragam ideologi hadir. Tapi uniknya bangsa ini hobinya musyawarah, hobinya kesepakatan. Bayangkan kalau pada saat itu dari ideologi yang berkembang yang ada, yang pendukungnya masing-masing ada di situ, voting apa jadinya? Tapi yang terjadi bukan voting, yang terjadi adalah mencari titik temu dan diketemukanlah Pancasila. Kalau Profesor Yudhati menyebut ada 5 ideologi saat itu. Ada aliran nasionalisme Islamis. Di situ ada tokoh Muhammadiyah, tokoh itu Kiai Wahid Hasyim. Ada nasionalisme sekuler, ada nasionalisme sosialis, ada nasionalisme substansialis, mengapa di situ, dan ada nasionalisme tradisionalis. Ya, rinciannya ada di bukunya Prof. Yudhati. Siapa pendukung dari ideologi tersebut? Bayangkan kalau pada saat itu voting, kan pasti salah satu yang menang kan? Yang ada bukan voting tapi kesepakatan. Dibuatlah Panitia 9, dibuatlah PPKI, kemudian menyepakati pada tanggal 12 Juni ya, 12 Juni 45 hadirlah yang disebut dengan Piagam Jakarta yang menurut Prof. Novelis Majid ini mirip Piagam Madinah. Dan Pancasila tentu menjadi bagian yang mirip Piagam Madinah tersebut. Kalau Yudhati mengatakan tadi bahwa Pancasila adalah titik temu ideologi yang berkembang, dan ternyata bangsa Indonesia itu lebih mau menghadirkan musyawarah untuk mencari titik temu daripada voting pada saat itu. Dengan demikian kita sepakat bersama-sama dengan Pancasila tersebut sebagai filosofis bangsa untuk memajukan bangsa ini ke depan sebagai landasan Indonesia maju ke depan. Sehingga Profesor Dr. Muhammad Nathir, salah satu tokoh Islam yang pernah jadi Perdana Menteri pada saat itu, tokoh Masyumi, mengatakan bahwa siapa saja di antara orang-orang Islam yang melaksanakan Islam dengan baik dan benar, maka sudah sama dengan melaksanakan seluruh Pancasila. Dan siapa saja yang melaksanakan Pancasila, maka sudah melaksanakan sebagian pokok-pokok prinsip dalam ajaran Islam. Clear kan, tidak ada masalah. Bapak Ibu, saya jelaskan seperti itu. Itulah pemahaman Partai Keadilan Sejahtera. Khawatir saya disangka kurang fasih berbahasa Pancasila. Seperti itulah kita tentang Pancasila. Dengan demikian, hadirin sekalian, tentu pada urusan-urusan kebangsaan yang lain, MPR memutuskan atau membuat gagasan dengan pilar-pilar kebangsaan yang dikoreksi jadi pilar-pilar MPR. Ada Pancasila yang sudah saya sebutkan tadi, ada Undang-Undang 45, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada Bhinneka Tunggal Ika. Keseluruhannya adalah pilar-pilar kebangsaan kita yang kita sepakati bersama-sama. Tentu Pancasila clear, tidak ada persoalan sebagai landasan
bersama berbangsa bernegara. Undang-Undang 45 konstitusi kita clear. NKRI adalah negara yang final yang kita sepakati bersama. Karena kalau bukan NKRI agak rumit ya. Kalau negara federal itu rawan pecah. Oleh karena itu Belanda pada saat perang kemerdekaan meninggalkan Indonesia, dia meninggalkannya dengan siasat busuk, meninggalkan RIS pada saat itu. Republik Indonesia Serikat. Alhamdulillah RIS diputuskan diakui Belanda Desember 49, batal Agustus tahun 50 dengan mosi integral Dr. Muhammad Nasir. Dia menghadirkan mosi integral di parlemen, tidak percaya lagi pada RIS, dan tahun 17 Agustus 1950, berarti kan antara Desember ke Agustus hanya 9 bulan kan. Jadi RIS itu ternyata tidak laku di Indonesia karena rawan pecah belah. 9 bulan saja dan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia pada Agustus tahun 1950 atas mosi integral Dr. Muhammad Nasir dari Partai Masyumi pada saat itu, sehingga kita bersatu kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tentu saja inilah yang paling memungkinkan mewarnai keragaman yang ada, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam cara pandang kita, saya khususnya memahami, kami memahami, jadi urusan kebinekaan, keragaman itu bukan semata-mata fakta kehidupan, tapi dia adalah fitrah kehidupan. Memang fitrahnya hidup itu berbeda-beda supaya ramai dan bersatu, kan begitu. Yang salah kalau beda-beda bercerai-berai, itu yang salah. Tapi kalau berbeda-beda bersatu, indah luar biasa warna-warni. Dan negeri yang paling warna adalah Indonesia, sehingga kalau Indonesia maju, tampil menjadi negara hebat di bumi ini, maka kami menjadi negara yang paling indah dan keragaman bersatu pada saat yang bersamaan. Itu kalau tadi sekali Allah mereka berbahagia. Sekali lagi, kebinekaan adalah fitrah kehidupan. Saya sering menyebut 2 ayat dalam Al-Quran ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian menjadi manusia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku. Lita'arafu, supaya saling kenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah bukan suku, tapi yang paling mulia adalah yang paling takwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat Indonesia banget. Indonesia banget. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Bagian dari tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kemahahebatan, kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala adalah khalqus samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Itulah kehebatan Allah, kemahakuasaan Allah. Dan kalau sudah cerita tentang bumi, wah ini luar biasa. Ada miliaran galaksi. Di antara miliaran galaksi ada galaksi Bima Sakti. Di antara miliaran benda yang ada di galaksi Bima Sakti ada bumi, titik kecil. Kita di bumi. Jadi bumi itu bagian dari galaksi Bima Sakti, bagian dari miliaran benda yang ada pada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti bagian dari miliaran galaksi yang lain. Di situ ada bumi. Mengapa disebut bumi oleh Allah? Padahal kalau Allah sudah menyebut langit, sudah sama dengan menyebut bumi. Karena bumi bagian dari langit, bagian kecil banget dari langit. Mengapa? Karena ternyata jawabannya satu. Bumi disebut pada bumi itu bagian kecil dari langit karena di bumi ada makhluk yang bernama manusia, yang jadi keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan menjadi umat yang satu meskipun perwajahan dan lain sebagainya menjadi berbeda-beda karena tempat-tempat yang berbeda-beda, sehingga bedalah agama, bedalah suku, bedalah bahasa dan lain-lain. Min ayati khalqus samawati wal ardh, bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Dan wa ikhtilafu alsinatikum, perbedaan bahasa, wa alwanikum, perbedaan suku dan warna kulit. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inilah ayat yang kata Prof. Ma'ruf Amin, wakil presiden ini ayat Indonesia banget. Indonesia banget luar biasa.
pilar-pilar MPR, pilar-pilar kebangsaan yang namanya Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah kesepakatan final kita. Al-Muslimun ala syurutihim. Orang-orang beriman itu terikat dengan syarat-syarat. Ya, Muhammadiyah mengatakan daru ahli wa syahadah. Kita berada pada negeri perjanjian dan negeri kesaksian. Kita berjanji bersama dengan kesepakatan tadi untuk membangun Indonesia bersama-sama, mencapai Indonesia yang makmur baru bersama-sama, yaitu Indonesia yang jaya sekarang dan masa-masa ke depan, insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena dengan demikian kita tidak ada cara lain kecuali bersatu, berkolaborasi. Kekuatan kita masing-masing kita semua bersama-sama, perbedaan yang ada kita hadirkan bukan untuk perpecahan, tapi untuk persatuan. Dengan demikian, ya, kolaborasi itulah sebuah cara untuk mengumpulkan beragam kekuatan kita menjadi satu, menghadirkan Indonesia yang dicita-citakan sesuai dengan cita-cita yang ada pada pembukaan 45, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan aman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ada satu pantun belum saya baca. Ya. Ternyata kita ini seringkali ada ketidaktahuan yang berakibat sikap kita menjadi salah karena belum tahu dan belum saling kenal, gitu ya. Ya. Saya kira kalau sudah saya ceritakan seperti itu, insya Allah kita semua tidak ada keraguan satu sama lain. Bapak Ibu semua kepada PKS tidak ada keraguan lagi. Ya, PKS itu Pancasilais banget, Indonesia banget. Seperti kita semuanya adalah Pancasilais dan Indonesia banget, insya Allah. Dengan demikian adalah hal yang terakhir. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan, mari luaskan pergaulan agar masyarakat tak punya keraguan. Satu lagi, namanya kalimatnya kurang enak karena menyampaikan. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Mari luaskan silaturahim dan pergaulan agar kita tak punya keraguan.